sudut 72 derajat, sudut penyikunya 18 derajat, jumlah sudutnya 90 derajat. Nah anak-anak, tahu tidak apa sudut penyiku itu? Nah, Bapak beritahu ya. Sudut penyiku adalah sudut di mana sudut ditambah sudut penyikunya menghasilkan 90 derajat. Baik anak-anak, jadi hubungan antara sudut dengan sudut penyiku adalah sudut ditambah sudut penyikunya sama dengan 90 derajat. Nah, anak-anak, mari perhatikan tabel selanjutnya. Nomor 1, sudut 30 derajat ditambah sudut pelurusnya 150 derajat, jumlah sudutnya 180 derajat. Nomor 2, sudut 65 derajat ditambah sudut pelurusnya 115 derajat, jumlah sudutnya 180 derajat. Nomor 3, sudut 145 derajat ditambah sudut pelurusnya 35 derajat, jumlah sudutnya 180 derajat. Nah anak-anak, tahu tidak hubungannya? Nah baik, Bapak akan beritahu ya. Jadi hubungan antara sudut dengan sudut pelurus adalah sudut ditambah sudut pelurusnya sama dengan 180 derajat. Jelas ya anak-anak? Mudah ya? Baik, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang sudut penyiku dan sudut pelurus dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Besar sebuah sudut 2 kali dari penyikunya. Berapakah sudut pelurus dari sudut tersebut? Susah ya? Tenang, kita akan jawab dengan mudah. Solusi. Informasi, besar sudut sama dengan 2 kali sudut penyikunya. Perhatikan langkah-langkahnya. Misalkan sudut penyikunya adalah X, maka besar sudut tersebut adalah 2X. Sehingga perhatikan di gambar, 2X ditambah X sama dengan 90 derajat. 3X sama dengan 90 derajat. Sehingga X sama dengan 30 derajat dan 2X sama dengan 60 derajat. Karena besar sudutnya adalah 60 derajat, maka besar sudut pelurusnya adalah, perhatikan, 60 derajat ditambah sudut pelurus sama dengan 180 derajat. Berarti sudut pelurus sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Atau sudut pelurus sama dengan 120 derajat. Kesimpulan, jadi besar sudut pelurus dari sudut tersebut adalah 120 derajat. Mudah ya anak-anak? Bapak yakin kalian juga bisa jawab soal yang di awal tadi, ya? Pasti mudah kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, perhatikan gambar berikut. Benda tersebut memiliki garis sejajar dan garis berpotongan. Carilah benda di sekitarmu yang memiliki garis sejajar atau garis berpotongan. Dicatat ya, perhatikan gambar berikut. Benda tersebut memiliki garis sejajar dan garis berpotongan. Carilah benda di sekitarmu yang memiliki garis sejajar atau garis berpotongan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang, adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!
Saudara, dalam video amatir terlihat petugas medis ketika merawat seorang pasien kategori pasien dalam pengawasan penyakit COVID-19. Informasi teraktual seputar COVID-19. Pembatalan beberapa penerbangan memang sudah mulai terjadi sejak adanya informasi virus corona masuk ke Indonesia. Pantauan, pencegahan, penanganan wabah virus corona. 13 rumah sakit yang tersebar di 7 kabupaten dan 1 kota sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 ini. Kami hadirkan dalam info terkini COVID-19. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi dari COVID-19 dari berbagai macam daerah dan juga mancanegara. Setiap hari, pukul 7 dan 16 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang tokoh-tokoh Indonesia. Yang pertama, mari kita simak tentang tokoh pendidikan Indonesia. Ayo, sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia.
itu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini Kak, menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Sahabat edukasi, pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan ibadah di rumah. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Usaha kita diantaranya adalah tinggal di rumah, jangan keluar kalau tidak penting, selalu menggunakan masker kalau kita pergi dan ada di lingkungan publik, laksanakan social dan physical distancing, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, jaga daya tahan tubuh kita dengan asupan yang bergizi seimbang. Mari kita dukung pemerintah kita, karena ini adalah usaha pemerintah, juga artinya usaha kita bersama dalam rangka memutus penyebaran virus corona. Yuk lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh Teman-teman, tentu kalian tahu dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih jauh pahlawan nasional dan bapak bahasa Indonesia, yaitu Raja Ali Haji, pujangga Melayu dari Kepulauan Riau. Raja Ali Haji lahir sekitar tahun 1808 di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Ia adalah keturunan bangsawan Kerajaan Riau Lingga. Tahun 1828, Raja Ali menunaikan ibadah haji dalam usia 19 tahun. Sejak saat itu, gelar haji disematkan di belakang namanya menjadi Raja Ali Haji. Sepanjang hidupnya, Raja Ali Haji telah menulis sekitar 15 kitab. Karangannya meliputi bidang bahasa, sastra, sejarah, hukum, serta agama Islam. Karya sastra Raja Ali Haji yang paling terkenal adalah Gurindam 12 yang berisi nasihat dan petunjuk bagi manusia agar dirahmati Tuhan. Sedangkan karya Raja Ali Haji pertama di bidang linguistik atau tata bahasa adalah Bustan Al-Katibin Is-Subyan Al-Muta'alimin yang biasa disebut Bustan Al-Katibin. Bustan Al-Katibin menjadi penting karena memberikan dasar pelajaran bahasa Melayu, pedoman ejaan, dan huruf Arab Melayu. Di samping Bustan Al-Katibin, karya Raja Ali Haji yang juga jadi pedoman bahasa Melayu adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Kitab ini terbit tahun 1929 di Singapura dan menjadi kamus ensiklopedia bahasa Melayu yang pertama.
Nama dan karya Raja Ali Haji dikenal luas berkat surat menyuratnya dengan Herman von der Waal, seorang ahli sastra kelahiran Jerman yang ditugaskan Belanda menyusun kamus bahasa Melayu Belanda. Mereka berkirim surat selama 15 tahun, sejak tahun 1857 hingga 1872. Selain membahas karya-karya sastra, Raja Ali Haji juga bercerita mengenai kesehariannya. Dari ceritanya antara lain diketahui, Raja Ali Haji juga sering menulis dan menjadi guru di Pulau Pengujan, sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dan Bapak Bahasa Indonesia pada Raja Ali Haji pada 5 November 2004. Jadi, bila teman-teman pergi ke Pulau Penyengat, jangan lupa kunjungi makam Raja Ali Haji di Kompleks Masjid Raja Sultan Riau ya. Ya. Ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Iya nak. Ibu berangkat kerja ya. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bulan suci penuh berkah kembali tiba. Waktu yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Saksikan konser Marhaban Ya Ramadan bersama saya Dewi Gita. Bersama saya Lucky Octavian. Bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Tengku Fajri, tentunya hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Saudara, dalam video amatir terlihat petugas medis ketika merawat seorang pasien kategori pasien dalam pengawasan penyakit COVID-19. Informasi teraktual seputar COVID-19. Pembatalan beberapa penerbangan memang sudah mulai terjadi sejak adanya informasi virus corona masuk ke Indonesia. Pantauan, pencegahan, penanganan wabah virus corona. 13 rumah sakit yang tersebar di 7 kabupaten dan 1 kota sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 ini. Kami hadirkan dalam info terkini COVID-19. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi dari COVID-19 dari berbagai macam daerah dan juga mancanegara. Setiap hari, pukul 7 dan 16 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Ayo teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis.
Ia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khotib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamong Praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo. Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Di sekolah tersebut, dia memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan Barat. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tayangan tentang tokoh-tokoh pendidikan Indonesia tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan ini. 1. Pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Era milenial mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Sebutkan 2 contoh perubahan pendidikan di era digital serta dampak perubahan tersebut. 2. Buatlah 3 buah gurindam berisi tentang nasihat pendidikan. Sekolah bagaikan taman, datang dengan senang hati, di dalamnya dengan riang hati, dan meninggalkan dengan berat hati. Raihan seorang kepala sekolah dasar di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Mendidik anak muridnya tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di alam terbuka, agar lebih mengenal pengetahuan tentang kehidupan. Iya, Pak. Banyak orang tua murid di sekolah Pak Raihan itu yang merasa kecewa. Namun cara yang dilakukan Raihan ditentang oleh para guru, orang tua murid, bahkan kepala desa. Mereka tidak yakin dengan belajar di luar kelas bisa membuat anak pintar dan berprestasi di masa depan. Tanah Cita-Cita The Movie, Senin 20 April 2020, pukul 19 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Yuk lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk unduh aplikasi Peduli Lindungi.
dipersembahkan oleh Selain tokoh-tokoh pendidikan, kita juga akan belajar mengenai tokoh legenda bola Indonesia. Yuk kita simak. Ramang terlahir dari orang tua yang bekerja sebagai abdi di Kerajaan Sulawesi Selatan. Ayah Ramang bernama Nyolo, bekerja sebagai ajudan Raja Baru. Selain sebagai abdi kerajaan, ayah Ramang juga berjualan ikan di pasar. Nyolo rupanya pandai bermain sepak raga. Sepak raga adalah permainan tradisional Makassar yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan. Ramang kecil sering menonton pertunjukan sepak raga. Ia pun tertarik dengan sepak raga agar bisa seperti sang ayah. Berkat rajin latihan, Ramang akhirnya menguasai permainan tradisional tersebut. Selain sepak raga, Ramang juga berlatih bermain sepak bola. Ramang mengisi waktu bersama teman-temannya dengan bermain bola saat istirahat. Sepatu yang dipakai Ramang hanya berupa kulit buah pinang yang diberi tali untuk dililit di pergelangan kaki dan betis. Namun, semua keterbatasan itu tidak menghalangi Ramang dan teman-temannya untuk bermain bola. Suatu hari, ada pesawat yang melintas di langit saat Ramang bermain. Ia takjub dengan pesawat itu. Ia ingin sekali mencoba untuk naik pesawat dan terbang di atas langit. Lantas dengan percaya diri ia berkata kepada teman-temannya, "Dengan kaki saya akan bisa naik pesawat terbang." Ramang memang gigih sejak kecil. Keinginannya sangat kuat. Kebiasaan Ramang berlari dan juga bersepeda sejauh 50 km bolak-balik ke pasar membuat kakinya sangat kuat. Tendangannya sangat keras. Nah, langkah awal Ramang meniti karir di sepak bola bermula saat ia bergabung di Bon Baru. Bon Baru adalah perkumpulan sepak bola di daerah Baru. Saat itu usia Ramang sudah remaja. Kemampuan Ramang bermain bola semakin berkembang. Ia dipuji oleh banyak kalangan, termasuk Andi Matalata. Andi Matalata menyarankan Ramang untuk pindah ke Makassar agar Ramang bisa berlatih bola secara profesional. Setahun lebih di Makassar, Ramang baru bergabung dengan tim Ocean Football Bond atau Persatuan Sepak Bola Induk Sulawesi. Kecintaan Ramang terhadap sepak bola memang saat itu tak tertandingi. Ia merasa tidak bisa hidup tanpa sepak bola. Pada kompetisi yang diadakan oleh Makassar Football Bond atau PSM tahun 1947, Ramang berhasil menunjukkan kebolehannya. Ia mulai dibicarakan orang dari mulut ke mulut. Nah, sedikit demi sedikit ia mulai dikenal di Makassar. Pada kompetisi itu, tim Ramang pernah menang 9-0 dan hampir semua gol dicetak oleh Ramang. Berkat kehebatannya dalam kompetisi tersebut, Ramang akhirnya diajak bergabung ke PSM. Pada tahun 1952, Ramang belum dikenal di tingkat nasional. Waktu itu pelatih timnas sepak bola Indonesia bernama Tony Pogacnik, asal dari Uni Soviet, sedang mencari pemain untuk diikutkan dalam kunjungan Indonesia ke negara-negara Asia Timur. Setelah mencatat-catat beberapa pemain, Tony Pogacnik merasa kekurangan bek bertahan.
Ia pun mengirim telegram atau surat ke Makassar agar PSM mengutus pemainnya untuk seleksi. PSM menyuruh pemain bek bernama Sunardi Arlan untuk ikut seleksi di Jakarta. Namun rupanya Sunardi Arlan batal ke Jakarta. Ramang akhirnya ditunjuk untuk menggantikan Sunardi ke Jakarta. Usia Ramang pada saat itu masih 24 tahun. Belum ada yang mengenal Ramang di Jakarta. Waktu para pemain sedang latihan percobaan, Ramang hanya duduk di tribun stadion. Ia masih mengenakan kain sarung seperti kebiasaan orang-orang Bugis di pagi hari. Namun, semua orang kaget begitu Ramang bermain. Awalnya permainan Ramang tidak memuaskan karena dipasang sebagai bek bertahan. Padahal Ramang sebelumnya tidak pernah menjadi bek. Ramang sudah hampir disuruh kembali ke Makassar karena tidak punya kemampuan sebagai bek seperti yang timnas minta. Untunglah pelatih timnas itu pintar melihat bakat Ramang. Pelatih Tony Pogasnik melihat bahwa Ramang itu punya sikap tenang dan gerakan tubuh yang cepat. Ramang pun dicoba untuk bermain menjadi penyerang. Permainan Ramang membuat orang-orang terkejut dan kagum. Pada sesi latihan itu, Ramang langsung mencetak 3 gol. Ia sukses membuat kiper timnas bernama Van de Wijn terkecoh. Padahal Van de Wijn adalah kiper hebat yang sulit kecoh. Pelatih Tony Pogasnik pun puas dan akhirnya menetapkan Ramang sebagai pemain inti timnas Indonesia. Nah, bergabungnya Ramang ke timnas membawa pengaruh yang sangat positif. Timnas Indonesia menjadi tim sepak bola yang tangguh dan ditakuti negara-negara lain. Perkataan Ramang waktu kecil untuk naik pesawat terbang lewat sepak bola ternyata terbukti. 2 kaki hebat yang dimiliki Ramang berhasil membuat impiannya tercapai. Semua penderitaannya bersama istri terbayar setelah ia berhasil membawa harum nama Indonesia ke dunia internasional. Bersama timnas Indonesia, Ramang mulai berkunjung ke luar negeri. Tahun 1954, timnas Indonesia mengadakan pertandingan persahabatan ke banyak negara di Asia. Dari pertandingan ke banyak negara itu, timnas Indonesia berhasil mengungguli hampir semua lawan-lawannya dengan skor yang tinggi. Ramang pun seketika menjadi bintang Indonesia karena berhasil mencetak 19 gol. Timnas Indonesia sukses menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Di masa Ramang, Indonesia berhasil juara 3 atau mendapat medali perunggu di Asian Games tahun 1958 di Tokyo, Jepang. Indonesia juga berhasil mengalahkan negara Cina yang terkenal jago dalam sepak bola saat babak kualifikasi menuju Piala Dunia. Nah, itu Indonesia juga berhasil mengalahkan negara Cina yang terkenal jago dalam sepak bola saat babak kualifikasi menuju Piala Dunia. Prestasi tertinggi Ramang di timnas yaitu saat Indonesia itu berhasil masuk ke perempat final Olimpiade di Melbourne, Australia tahun 1956. Setelah berkeliling dunia bersama timnas Indonesia, Ramang tetap bermain untuk PSM Makassar. Di masa Ramang, PSM berubah menjadi salah satu tim yang paling disegani di Indonesia. Nah teman-teman, apa yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh sejarah tersebut? Sebutkan kesamaan yang kamu temukan dari tokoh-tokoh tersebut. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa!
Selamat pagi, info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat menjumpai Anda, saudara. Setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, seorang warga Jepara membagikan 3.000 paket sembako kepada tetangga. Paket sembako tersebut dibagikan kepada tetangga sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus ungkapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan doa serta dukungan selama menjalani perawatan di rumah sakit. Sebanyak 3.000 paket sembako disiapkan tenaga keluarga Wiwi Wahyuni untuk dibagikan ke tetangga di Desa Krapyak, Jepara. Paket sembako tersebut dibagikan sebagai ungkapan rasa syukur setelah melewati masa sulit karena positif COVID-19. Setelah 2 pekan menjalani isolasi di rumah sakit, Wiwi akhirnya diperbolehkan pulang setelah oleh tim medis Wiwi dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selain perawatan intensif, kesembuhan Wiwi tak lepas dari dukungan keluarga dan masyarakat sekitar. Sebagai ungkapan rasa syukur ini, pihak keluarga dengan melibatkan Karang Taruna berbagi kebahagiaan dengan pembagian paket sembako, sehingga bisa meringankan ekonomi warga terdampak COVID-19. Kebahagiaan kian terasa karena dari hasil rapid test terhadap orang-orang yang sempat kontak dengan pasien dinyatakan negatif. Selain berbagi paket sembako sebagai antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19, warga melakukan penyemprotan disinfektan dengan melibatkan BPBD Jepara. Demikian info terkini. Untuk Anda yang ingin mengupdate informasi tentang penyebaran COVID-19, Anda bisa memindai QR Code yang ada di layar kaca Anda. Kami akan kembali 1 jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kali ini kita akan belajar mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Mari kita mulai. Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Masih ingat pelajaran minggu lalu terkait trigonometri? Yuk kita lanjutkan. Nanti kalian bisa menghitung jarak bumi ke matahari seperti Aristarchus di tahun 300 sebelum Masehi. Yang termasuk dalam sudut-sudut istimewa adalah sudut yang besarnya 0 derajat atau 0 radian, kemudian 30 derajat atau 1/6 pi radian, 45 derajat atau 1/4 pi radian, 60 derajat atau 1/3 pi radian, dan 90 derajat atau 1/2 pi radian. Sebelum kita menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, terlebih dahulu kita ingat lagi cara menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Kalau kita pakai sudut A sebagai patokan, maka sisi BC atau sisi A disebut dengan sisi depan, kemudian sisi AB atau sisi C disebut dengan sisi samping, dan sisi AC atau sisi B disebut dengan sisi miring. Selanjutnya, nilai sin A adalah sisi depan dibagi sisi miring atau A per B. Nilai cos A adalah sisi samping dibagi sisi miring atau C per B. Dan nilai tangen A adalah sisi depan dibagi sisi samping atau A per C. Sekarang kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat
atau 0 radian. Sudut 0 derajat dapat digambarkan sebagai sebuah garis lurus mendatar. Jadi, kalau pada segitiga siku-siku ini, titik C bergerak mendekati titik B sedemikian hingga titik C berimpit dengan titik B, maka sudut A nilainya adalah 0 derajat. Dalam keadaan ini, nanti panjang A sama dengan 0, kemudian panjang B sama dengan C. Dari sini kita bisa menghitung. Yang pertama, nilai sin 0 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan sama dengan 0 dibagi B, hasilnya sama dengan 0. Kemudian nilai cos 0 derajat sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Karena panjang sisi samping sama dengan sisi miring, maka nilai cos 0 derajat sama dengan B dibagi B, atau sama dengan 1. Yang ketiga, nilai tangen 0 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Nilai sisi depan sama dengan 0, maka nilai tangen 0 derajat sama dengan 0. Jadi, kesimpulannya, sinus dari 0 derajat sama dengan 0, kosinus 0 derajat sama dengan 1, dan tangen 0 derajat sama dengan 0. Sekarang kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat atau 1/6 pi radian. Untuk itu kita gunakan sebuah segitiga sama sisi, yaitu segitiga KLM. Karena sama sisi, maka besar ketiga sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita buat sebuah garis tinggi, yaitu garis tinggi KN. Karena sama sisi, maka titik N tepat di tengah-tengah sisi LM, atau merupakan titik tengah sisi LM. Dan sudut K terbagi menjadi 2 sama besar, yaitu 30 derajat. Kita ambil panjang sisinya adalah 2 satuan, maka panjang LN sama dengan panjang NM sama dengan 1 satuan. Untuk panjang KN, kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Panjang KN sama dengan akar dari 2 kuadrat min 1 kuadrat, atau sama dengan akar 3. Selanjutnya, kita ambil sudut 30 derajat sebagai patokan. Maka sisi LN merupakan sisi depan, sisi KN merupakan sisi samping, dan sisi KL merupakan sisi miring. Dari sini kita bisa menentukan nilai sin 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, atau setengah. Cos 30 derajat sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau sama dengan akar 3/2, atau sama dengan setengah akar 3. Dan nilai tangan 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. 1 per akar 3 dirasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, diperoleh nilainya adalah 1/3 akar 3. Jadi kesimpulannya, nilai sin 30 derajat sama dengan setengah, nilai cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, dan nilai tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Sekarang kita akan menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat atau 1/4 pi radian. Untuk itu kita gunakan sebuah segitiga siku-siku yang sama kaki. Jadi segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku yang sama kaki. Panjang AB sama dengan panjang BC. Karena merupakan segitiga siku-siku yang sama kaki, maka besar sudut A sama dengan 45 derajat, sama dengan besar sudut C.
Kita ambil panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan 1 satuan. Maka panjang sisi miring yaitu AC dengan menggunakan teorema Pythagoras nilainya sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat atau sama dengan akar 2. Yang ini akar 2. Kalau kita ambil sudut A sebagai patokan, maka sisi AB merupakan sisi samping, sisi BC merupakan sisi depan, dan sisi AC merupakan sisi miring. Jadi kita bisa menghitung nilai sin 45 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, atau sama dengan 1 per akar 2, yang jika dirasionalkan hasilnya sama dengan akar 2 per 2, atau boleh dituliskan dengan setengah akar 2. Kemudian nilai cos 45 derajat itu sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, sama dengan 1 per akar 2, yang jika dirasionalkan hasilnya sama dengan setengah akar 2. Dan nilai tangan 45 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, nilainya sama dengan 1 dibagi 1 atau sama dengan 1. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sin 45 derajat nilainya sama dengan setengah akar 2. Kemudian cos 45 derajat nilainya sama dengan setengah akar 2. Dan tangan 45 derajat nilainya sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat atau sama dengan sepertiga pi radian. Untuk itu kita gunakan segitiga KLM yang sama sisi, yang tadi kita pakai untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Cuma sekarang kita pakai sudut L sebagai patokan. Sudut L besarnya adalah 60 derajat. Jika sudut L dipakai sebagai patokan, maka sisi LN merupakan sisi samping, sisi KN merupakan sisi depan, dan sisi KL merupakan sisi miring. Dari sini kita peroleh nilai sin 60 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, atau sama dengan akar 3 per 2 sama dengan setengah akar 3. Kemudian nilai cos 60 derajat sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau sama dengan setengah. Dan nilai tangen 60 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, sama dengan akar 3 dibagi 1, nilainya sama dengan akar 3. Jadi kesimpulannya, nilai sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 60 derajat sama dengan setengah, dan tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat atau setengah pi radian. Sudut 90 derajat dapat digambarkan sebagai sebuah garis lurus tegak. Jadi, andaikan pada segitiga ABC ini titik B bergerak mendekati titik A, maka sudut A nilainya bertambah besar. Pada saat titik B berimpit dengan titik A, maka sudut A bernilai 90 derajat. Pada saat itu, panjang A sama dengan panjang B, dan panjang C mendekati 0. Oleh karena itu, sin 90 derajat nilainya sama dengan A per B. Karena A sama dengan B,
maka nilainya sama dengan B per B, hasilnya sama dengan 1. Kemudian cos 90 derajat nilainya sama dengan C per B. Karena C mendekati 0, maka nilainya sama dengan 0 per B sama dengan 0. Dan tangen 90 derajat nilainya sama dengan A per C. Karena C mendekati 0, maka A dibagi bilangan mendekati 0, nilainya adalah tak hingga. Jadi kesimpulannya, sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, dan tangen 90 derajat hasilnya adalah tak hingga. Yang terakhir, inilah tabel nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai cara menghafalkan nilai-nilai ini dengan menggunakan jari tangan kita. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di titik B. Hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Contoh yang ke-6, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Panjang AB sama dengan 3 cm, besar sudut A sama dengan 20 derajat. Hitunglah panjang sisi-sisi yang lain. Yang pertama, untuk menghitung panjang BC, kita gunakan tangen A. Karena tangen nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Jadi tangen A sama dengan panjang BC dibagi panjang AB. Nilai A-nya kita ganti dengan 20 derajat. Tangen 20 derajat sama dengan panjang BC, sedangkan panjang AB-nya diganti dengan 3. Maka panjang BC sama dengan 3 kali tangen 20 derajat. Berapakah nilai dari tangen 20 derajat? Kita pergunakan kalkulator. Ya, inilah nilai dari tangen
20 derajat dengan menggunakan kalkulator. Nilainya ini. Kita ambil 3 tempat desimal, maka tangan 20 derajat sama dengan 0,364. Jadi panjang BC sama dengan 1,092. Selanjutnya kita hitung panjang AC. Untuk menghitung panjang AC kita bisa menggunakan kosinus A karena panjang AB sudah diketahui. Bisa juga menggunakan sinus A karena panjang BC sudah diketahui. Atau kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena panjang AB dan panjang BC diketahui. Dalam contoh ini kita akan menggunakan nilai kosinus A. Kosinus dari sudut A rumusnya adalah panjang AB dibagi panjang AC atau sisi samping dibagi sisi miring. A-nya besarnya 20 derajat, kemudian panjang AB sama dengan 3 cm, maka bentuk ini diubah menjadi cos 20 derajat sama dengan 3 per AC, atau panjang AC sama dengan 3 per cos 20 derajat. Untuk menentukan nilai dari cos 20 derajat, kita gunakan kalkulator. Inilah nilai dari cos 20 derajat. Kita ambil 3 tempat desimal, maka panjang AC sama dengan 3 per, kita ambil di sini 3 tempat desimal menjadi 0,940, yang jika dihitung panjang AC sama dengan 3,191. Contoh yang ketujuh, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B, panjang BC sama dengan 6 cm, panjang AC sama dengan 10 cm. Hitunglah besar sudut A dan sudut C. Untuk menghitung besar sudut A, digunakan sin A. Mengapa? Karena sin A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan sudah diketahui sama dengan 6 cm dan sisi miring diketahui sama dengan 10 cm. Jadi sin A sama dengan BC per AC atau sama dengan 6 per 10, yang nilai desimalnya sama dengan 0,600. Untuk menghitung atau untuk menentukan besar dari sudut A, kita gunakan kalkulator. Kita menggunakan tombol yang ini, sin pangkat min 1 tertulis di sini. Maka jika sin A sama dengan 0,60, maka sudut A sama dengan 36,87 derajat dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Untuk menentukan besar sudut C, bisa digunakan nilai dari cos C. Karena ini sudah diketahui, ini adalah sisi samping dari sudut C, kemudian ini adalah sisi miring dari sudut C. Perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi samping dan sisi miring adalah kosinus. Atau kita juga bisa menggunakan sifat jumlah sudut pada suatu segitiga. Jumlah sudut pada suatu segitiga nilainya sama dengan 180 derajat, maka besar sudut C nilainya sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 36,87 derajat. Tetapi di sini kita akan menggunakan nilai dari cos C untuk menunjukkan penggunaan dari kalkulatornya. Nilai cos C nilainya adalah sama dengan BC per AC, atau cos C sama dengan 6 per 10, cos C sama dengan 0,600. Maka kita gunakan kalkulator, kita pakai tombol yang ada ini, cos pangkat min 1
Jika cos C sama dengan 0,6, maka besar sudut C sama dengan 53,13 derajat. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Seorang anak mempunyai tinggi 1,5 meter. Ia menerbangkan layang-layang yang benangnya sepanjang 15 meter. Sudut yang dibentuk antara benang layang-layang yang terbang dengan garis horizontal adalah 30 derajat. Kemudian anak itu berkata, "Hai kawan, aku berhasil menerbangkan layang-layangku dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah." Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Rumah Belajar merupakan aplikasi yang luar biasa di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Pembelajaran online melalui Rumah Belajar bisa menjadi pilihan terbaik bagi anak-anak bangsa. Sahabat edukasi, dapat mengunduh aplikasi Rumah Belajar melalui Play Store dan kalian juga bisa berkunjung ke web belajarkemendikbud.go.id. Banyak fitur yang bermanfaat yang bisa menemani sahabat edukasi dimanapun berada untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Selamat belajar dan tetap semangat. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekarang kita bisa menghitung jarak bumi ke matahari dengan menggunakan trigonometri. Kalau bulan berada tepat di atas kita dan jaraknya 384.400 km dan sudut antara bumi ke matahari dan bumi ke bulan adalah 89,83 derajat, maka kita akan mendapat jarak bumi ke matahari sepanjang 130 juta kilometer, sekitar 13% melenceng dari jarak sebenarnya, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Tapi hampir. Menarik ya, bagaimana kita bisa menggunakan trigonometri untuk mengukur jarak bumi ke matahari. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.